Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Kita mulai. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pasal tentang pernikahan terlarang. Yang terakhir yang kita bahas, kata Imam Asy-Syaukani, bahwasanya pernikahan orang kafir jika mereka masuk Islam itu diakui. Orang kafir jika masuk Islam maka pernikahannya diakui selama sesuai dengan syariat. Ya, selama sesuai dengan syariat. Ya, artinya kalau pernikahan tersebut bertentangan dengan syariat tidak diakui. Contohnya kalau misalnya orang kafir, seorang laki-laki kafir menikahi dua orang wanita bersaudara. Ini nggak diakui. Ya, harus diceraikan salah satunya. Ya, tapi kalau misalkan dia tidak melakukan itu, dia nikah dengan seorang wanita sama-sama kafir, lalu setelah itu masuk Islam, maka pernikahannya diakui, tidak perlu diulangi lagi. Itu yang pertama. Lalu kata Imam Syaukani, jika salah satu pasangan ini, suami atau istri, masuk Islam, maka nikahnya batal. Jadi dua orang suami istri, sepasang suami istri kafir, kalau salah satunya masuk Islam maka pernikahannya batal, fasakh ya. Wa tajibul iddah, dan si wanita wajib iddah. Ya, kalau dia masuk Islam dia wajib iddah. Fa in aslama wa lam tatazawwajil mar'atu kana 'ala nikahihal awwal walau talatil muddah idza ikhtara dzalik. Dan kalau tadi kasusnya dua orang suami istri, istrinya masuk Islam, maka pernikahannya apa? Batal, pisah langsung. Nah, kalau ternyata setelah pisah si suami akhirnya masuk Islam juga dan si wanitanya belum nikah dengan laki-laki lain, maka kedua-duanya boleh bersatu kembali tanpa perlu mengulangi akad nikah. Nikahnya berdasarkan nikah yang pertama dianggap sah, walaupun jaraknya jauh. Misalkan gini, si wanita masuk Islam, lalu dia berpisah dengan si laki-laki ini 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun atau 2 tahun ternyata si wanita belum nikah nih. Si laki-laki masih suka dengan mantan istrinya, akhirnya dia masuk Islam lalu nikah lagi. Ini kan jaraknya jauh kan, antara si laki-laki masuk Islam dengan istrinya masuk Islam kan. Nah, maka walaupun jaraknya jauh itu boleh ya, kalau memang si wanita itu ridho untuk kembali dengan suaminya ya. Dan nggak perlu diulangi lagi akad nikahnya. Nikah pertama dianggap sah ya Bapak ya. Nah, ini pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Faslun, pasal apa ini? Allahu a'lam, tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani pasalnya apa. Tapi kalau yang saya pahami dari isinya, membahas tentang kewajiban suami terhadap istri. Jadi kalau saya pahami dari
isinya ini membahas tentang kewajiban suami terhadap istri, ya, atau mungkin hak istri terhadap suami lah, kurang lebih begitu. Faslun, pasal. Kata Imam Asy-Syaukani, faslun, pasal. Wal mahru wajibun, mahar itu wajib. Wa tukrahul mughalatu fi, dan dimakruhkan, dibenci bermahal-mahal atau memahalkan mahar, gitu. Berlebihan dalam menentukan mahar, harganya maksudnya. Wa yasihhu walau khataman min hadid au ta'lima Qur'anin, dan sah mahar itu walaupun berupa cincin dari besi atau pengajaran Al-Qur'an. Nanti saya baca dulu baru kita bahas. Wa man tazawwaja mar'atan wa lam yusammi laha shadaqan fala mahru nisaiha idza dakhala biha. Siapa yang menikahi seorang wanita? Sebelumnya jelas tidak Bapak suaranya? Jelas ya? Enggak pecah ya? Pas ini. Ibu-ibu jelas ini. Siapa yang menikahi seorang wanita dan belum ditentukan maharnya, dia nikah dengan seorang wanita belum tentukan maharnya. Maharnya nggak tunai nih, hutang ya. Maka, kalau ada seorang pria menikahi seorang wanita dan belum ditentukan maharnya, maka si wanita ini berhak mendapatkan mahar seperti mahar wanita yang semisalnya, jika dia sudah dicampuri oleh suami, sudah digauli oleh suami. Nah, satu lagi, wa istahabbu taqdimu syai'in al-mahri qabla dukhul. Dianjurkan, disukai mendahulukan pembayaran mahar, sedikit pembayaran mahar, sesuatu dari mahar sebelum dukhul, sebelum suami istri melakukan hubungan itu. Harus istilahnya dianjurkan untuk didahulukan pembayaran mahar. Dianjurkan, bukan diwajibkan. Ya, jadi artinya boleh nanti maharnya belakangan. Ya, tapi yang dianjurkan mahar dulu baru melakukan itu. Ya, Bapak. Nah, baru kita bahas ini. Beberapa masalah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Pertama, kata Imam Asy-Syaukani, wal mahru wajibun. Mahar itu wajib. Wajib bagi siapa? Bagi suami. Ya, wajib. Artinya kalau dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa. Maka suami wajib kalau menikahi seorang wanita membayar mahar kepada wanita yang ia nikahi. Kewajiban ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', kesepakatan para ulama. Ya. Adapun dalam Al-Quran banyak diantaranya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita mahar mereka sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Berikanlah kepada wanita, para wanita, maksudnya istri-istri ya, istri maksudnya. Berikanlah kepada istri mahar mereka sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Ini perintah bukan? Berikanlah mahar kepada istri kalian. Perintah kan? Sedangkan hukum asal perintah wajib. Ya, dan tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajiban ini. Tuh, itu dalam hadis ayat Al-Quran ya, dalil dalam Al-Quran. Dan Imam Asy-Syaukani menyebutkan lagi di bawahnya ya. Ya, contohnya dalam surat ini berikutnya beliau juga menyebutkan ayat Al-Quran, wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Tidak mengapa kalian menikahi mereka jika kalian memberikan mahar mereka. Ini menunjukkan mahar wajib ya. Adapun dalam hadis diantaranya jelas ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya yang menikah untuk memberikan mahar. Ya, disebutkan oleh Sahih Bukhari Muslim, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, inni wahabtu nafsila, aku menyerahkan diriku kepadamu. Apa namanya ini? Ya, nawarkan diri untuk dinikahi. Ini wanita loh, bayangkan. Aku menyerahkan diriku untukmu. Nah, Nabi akhirnya diam saja. Tandanya apa? Tandanya apa kalau diam? Beliau tidak berminat artinya, dan beliau nggak mau menyakiti hati wanita itu. Nah, rupanya laki-laki di samping beliau ini, samping Nabi SAW ini ngerti bahwa Nabi ini tidak suka wanita itu. Maka dia langsung berkata, ya Rasulullah, zawijniha illam yakun laka biha hajat. Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya kalau memang kau tidak butuh. Kalau kau nggak minat dengan wanita itu, nikahkan saja aku dengan dia.
Maka kata Rasulullah SAW, apa al-indaka syai'in tusdiquha iyyaha? Apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya sebagai mahar? Artinya kamu mau nikah dengan dia, ada tidak mahar kamu ini? Maka kata laki-laki itu apa? Izari, nih kain bawahku. Jadi dia saking miskinnya, dia cuman bisa pakaian atas, pakaian bawah. Izar tuh sejenis sarung, tapi yang modelnya lilit. Ya istilahnya apa kalau kita tuh? Apa namanya? Iya gitu. Yang di bawah itu aja pakaian tawaf itu. Kan yang pakaian ihram kan ada yang atas, yang bawah kan? Yang di bawah itu namanya izar itu. Kalau ini sarung, namanya futoh dalam bahasa Arab. Kalau itu izar. Jadi kata laki-laki ini, izari wahai Rasulullah, ma'indi illa izari. Saya nggak punya apa-apa kecuali ini. Maka kata Rasulullah SAW, in a'taita izarak, jalas tawala izarolah. Fal tamis ghairu hadza. Kalau kamu kasih izar kamu ke wanita itu, berarti kamu nanti nggak punya apa-apa. Masa kamu ibaratnya telanjang gitu, nggak mungkin lah. Cari apa mahar selain itu. Akhirnya laki-laki ini cari-cari nggak dapat apa-apa, miskin. Akhirnya kata Rasulullah, fal tamisalu khataman min hadid. Carilah mahar untuk si wanita itu, walaupun berupa cincin dari besi. Ya, cincin dari besi kan harganya apa? Murah kan dibandingkan perak, emas kan? Carilah mahar walaupun berupa cincin dari besi. Namun orang itu juga nyari-nyari nggak bisa juga, dia nggak kerja juga nggak mungkin nggak dapat, miskin benar miskin. Akhirnya kata Rasulullah SAW, al-ma'aka syai'un al-Quran, apakah engkau punya hafalan Quran? Akhirnya disebutkan, oh ya saya punya hafalan surat ini disebutkan. Kalau tidak salah Al-Baqarah sama Ali Imran kalau nggak salah dia hafal surat itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya sudah, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan wanita itu dengan Al-Quran yang ada pada dirimu. Artinya maharnya apa? Dia mengajari istrinya hafalan yang dihafal itu. Ah ini Bapak. Nah lihatlah, Nabi SAW ketika dia miskin nggak bisa apa-apa, apakah Nabi udah nggak perlu bayar mahar? Gitu? Nggak kan? Tetap nyuruh apa? Bayar mahar. Pertama cari apa? Jangan izar kamu, cari yang lain. Nggak ketemu, carilah walaupun cincin dari besi. Nah setelah dia nggak bisa, apakah Rasulullah udah nggak perlu bayar mahar? Enggak. Ya udah kalau kamu nggak sanggup cari cincin dari besi, ya sudah, kamu punya hafalan Quran, punya apa hafalan Quran tidak? Iya punya. Ya udah, ajari dia. Nah, itulah mahar pernikahan. Jelas Bapak ya? Berarti menunjukkan bayar mahar ini wajib. Dan mahar itu bisa berupa benda fisik seperti tadi, cincin dari besi, kalung, atau seperangkat alat sholat, atau bisa berupa jasa. Jasa contohnya tadi, ngajari apa? Ngajarkan apa? Al-Quran. Nah itu menunjukkan sekali lagi, mahar hukumnya wajib. Ya. Karena Nabi tidak, ketika orang tadi tidak bisa memberikan izarnya, mencari cincin dari besi, Nabi tidak menggugurkan kewajiban itu. Tetap Nabi arahkan untuk bayar mahar. Sehingga akhirnya yang dibayar apa tadi? Berupa jasa, mengajarkan Al-Quran. Nah itu, mahar itu jadi hukumnya wajib. Itu poin pertama. Lalu yang kedua kata Imam Syukani, wa tukrahul mughalatu fi, dimakruhkan, dibenci memahalkan mahar. Mahar itu jangan dimahalkan. Itu hukumnya makruh. Makruh artinya dibenci. Kalau dikerjakan tidak dosa, tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Jadi bagusnya ditinggalkan atau dikerjakan? Tinggalkan, ya, walaupun bukan haram, ya. Dalilnya apa? Karena Imam Asy-Syaukani menyebutkan diantaranya hadis dari Aisyah dalam Mu'jam At-Tabrani, Mu'jam Al-Awsat. Rasulullah SAW, bukan dalam ini, ada dalam riwayat Hakim. Nabi SAW bersabda ketika ditanya pernikahan yang paling berkah, kata beliau aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling berkah, paling baik, yaitu wanita yang paling mudah maharnya. Paling mudah maharnya, bukan paling murah. Bisa dibedakan Bapak, murah dan mudah. Jadi ketika paling mudah maharnya bukan berarti dibikin murah sekali sehingga seakan-akan wanita ini gak ada harganya. Nah, artinya mudah itu kalau tergantung pihak laki-lakinya. Kalau laki-lakinya sanggup tinggi ya tinggi. Laki-lakinya sanggupnya di bawahnya di bawahnya. Kalau laki-lakinya benar-benar tidak mampu ya diturunkan lagi. Nah, itulah sebaik-baik wanita, yaitu yang maharnya paling mudah, ya. Itu wanita yang diberkahi. Jadi
Jadi makin mudah suatu mahar, ini makin berkah. Makin mahal suatu mahar, makin kurang berkahnya. Makanya Bapak-bapak di Timur Tengah, sebagian negara Timur Tengah, budaya di sana itu maharnya mahal-mahal. Mahal-mahal sehingga akhirnya ada sebagian laki-laki di sana luar negeri cari wanita luar negeri. Ada kejadian seperti itu, nggak mau saya sebutkan namanya. Jadi sebuah negara, sampai saya masih ingat aja. Dulu ketika saya masih SMP kalau nggak salah, apa SMA gitu, saya baca koran di sebuah negara Timur Tengah sampai dibikin sayembara bagi orang yang mau nikah dengan wanita sana, diberikan fasilitas. Pertama tentu saja ongkos dari negara, misalnya dari Indonesia ke negara situ, dibiayai nikahnya, disediakan tempat tinggal. Kenapa? Karena laki-lakinya pada nyari wanita lain, wanita di luar negaranya. Kenapa? Maharnya mahal wanita sana, sehingga akhirnya mereka banyak cari wanita di luar. Akhirnya bingung pemerintahnya, gimana nih? Udah mulai banyak perawan-perawan tua, sedangkan ini laki-laki nggak minat nikahi wanita situ. Akhirnya apa? Pemerintahnya bikin sayembara bagi misalkan apa, warga negara Indonesia misalkan yang mau menikah dengan wanita situ, akan disediakan ongkos ini terbang dari Indonesia ke sana, plus biaya nikahnya disediakan, plus tempat tinggal. Nggak tahu gitu. Sampai saya lucu ya. Sampai waktu itu bibi saya ngeliat gitu, oh udah saya rela nih paman berangkat ke sana lah. Saya ketawa aja ya, saya lihat baca iklan itu ketawa. Akhirnya bibi bilang, udah nggak apa-apa nih, apa paman, maksudnya paman saya berangkat aja lah, saya rela katanya. Ada ketunjangan dari pemerintah itu, luar biasa. Nah itu artinya Bapak, ini kita bisa ngambil hikmah. Artinya mahar itu sekali lagi makruh kalau dimahalkan. Kalau bisa jangan mahalkan, dipermudah lah. Berarti dipersulit lah. Iya, itu bahaya tuh ya. Karena nanti ya itu, jadi orang pun mau nikah pemikir-mikir. Jadi mau nikah wanita ini maharnya mahal, udahlah cari yang lain lah, cari yang murah. Akhirnya dia nggak bisa nikah kan? Itu keluarganya biasa, bukan wanitanya itu kan. Biasanya kebudayaan mungkin. Itu yang jadi masalah. Jadi banyak ini di budaya di suatu negara di kawasan sekitar Timur Tengah lah. Jadi mereka merasa mahar tuh hak keluarga wanita. Padahal mahar tuh hak wanita. Wanita yang menentukan, bukan walinya, bukan bapaknya, bukan pamannya. Jadi wanita yang menentukan, saya maunya maharnya ini, kalung emas misalkan, atau seperangkat alat sholat, atau buku. Nah itu. Jadi jangan bapaknya yang seakan-akan ngontrol dia, pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Nah itu jadi masalah Bapak. Iya, itu yang jadi masalah. Jadi seakan-akan bapaknya yang menikmati mahar, padahal itu hak penuh istri, hak penuh wanita. Nggak boleh diambil, diganggu gugat oleh bapaknya, pamannya, dan kerabatnya. Nah yang jadi masalah itu, ada sebagian orang itu karena kurangnya ilmu, akhirnya gitu campur tangan. Jadi ketika mau nikah, wanitanya pokoknya datang pria untuk melamar, maharnya harus ini. Wanitanya pengennya nggak terlalu rumit, yang mudah aja. Tapi bapak, pamannya, kerabatnya, inilah mau persulit. Sehingga akhirnya keinginan dia untuk nikah segera jadi batal, tertunda, akhirnya benar-benar tidak nikah. Itu benar terjadi Bapak ya. Makanya dalam Islam dimakruhkan mempermahal mahar. Mahar itu dipermudah. Dipermurah, tapi artinya dipermudah. Makin mudah, makin baik, makin berkah. Kalau nikah, dalam satu pernikahan, maharnya mudah, maka pernikahannya pun Allah berkahi ya. Makanya kata Nabi tadi ketika ditanya, apa wanita yang diberkahi? Yaitu yang paling mudah maharnya, paling mudah, tidak dipersulit. Nah Bapak ya. Nah itu tentang dibencinya memahalkan, mempermahal mahar ya. Terus berapa ukurannya mahar ini? 4 juta, 8 juta? Tidak ditentukan ya. Pokoknya tergantung ya kesepakatan aja. Yang penting dipermudah ya. Bagaimana kalau laki-laki yang dikasih mahar? Laki-laki? Iya. Ada kan?
Adalah. Bukan mahar kali, itu hadiah kali. Uang jemput itu. Beli cawi. Itu mungkin bukan mahar, mungkin istilahnya ini aja apa istilahnya apa ya? Ya hadiah lah, hadiah. Kalau hadiah nggak masalah, laki-laki ngasih hadiah ke pihak keluarga ini pria nggak apa-apa. Tapi kalau masih mahar, Keluarga wanita yang ngasih ke keluarga laki-laki. dan itu wajib maksudnya, nggak kan? Ya artinya kalaupun ditinggalkan nggak masalah kan? Ya nggak masalah, bukan kewajiban. Artinya bahwa Pak gini, suatu yang tidak wajib jangan dijadikan wajib. Kalau dijadikan wajib itu bisa bid'ah. Loh kan ini masalah muamalah Ustaz. Betul muamalah. Tapi kalau udah suatu keharusan sehingga orang meninggalkannya dicela, itu udah jadi kayak agama. Asalnya mahar ini kan masalah muamalah kan? Ya kan? Ya. Mahar kan masalah muamalah, nggak murni ibadah kan? Ya kan? Tapi kalau ketika seorang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, bisa berubah jadi ibadah. Dan itu bisa bid'ah. Maka jangan kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam masalah muamalah. Jadi ya muamalah ya artinya kembali kepada keridhaan kedua pihak. Kalau misalnya pihak suami, pihak istri, pihak laki-laki inginnya begini, pihak perempuan gini ya terbukan. Misalkan maharnya mungkin 5 juta lah, saya ini ekonomi lagi sulit atau turunkan lagi lah, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi makin mudah itu makin berkah. Prinsipnya gitu Bapak ya. Jangan istilahnya pakai gengsi. Masa mahar putri saya segini, ini tetangga saya aja 10 juta, 20 juta, masa saya cuma 2 juta. Hati-hati. Kalau kita gengsi nggak akan Allah berkahi. Modal apa? Istilahnya kita menentukan mahar karena bermodalkan gengsi. Gengsi melihat tetangga, gengsi melihat saudara yang lain. Mas, nggak jangan begitu. Mahar itu yang paling berkah, yang paling mudah. Nikah pun begitu, Bapak. Nikah itu intinya yang kita pendapat yang kuat kan setelah akad nikah, walimah itu wajib. Walaupun ada yang menyatakan tidak wajib. Nah, walimah itu wajib. Dan wajibnya seperti apa? Apakah harus acara indah? Enggak. Walimah itu yang penting ngundang orang makan. Makan seperti ini udah walimah. Selesai. Berarti makan pop mie itu walimah. Iya, makan pop mie udah walimah. Jadi nggak rumit tuh Pak ya. Jadi jangan sampai orang karena mikir biaya ini panjang sehingga akhirnya terhalang untuk itu. Iya, ini simpel sebenarnya, agama itu mudah Islam. Cuman yang mempersulit kadang ya budaya, adat istiadat itu aja sebenarnya. Kalau kita menempatkan adat istiadat sekedar ya adat aja, bukan suatu kewajiban nggak masalah. Tapi kalau sudah dijadikan seakan-akan kewajiban yang nggak boleh dilangkahi, itu sudah jadi agama Bapak. Itu kata para ulama bisa jadi bid'ah. Memang asalnya kan muamalah itu halal kan? Sampai ada larangannya kan? Ya tidak? Ya. Karena masalah dunia kan. Tapi kalau sudah dijadikan ketentuan gini, nggak boleh dilangkahi. Kalau dilangkahi nanti dicela, bahkan jadi aib. Nah, ini udah jadi kayak agama ini. Dan itu nggak boleh. Jelas Bapak ya? Jadi sekali lagi pernikahan yang paling berkah, yang paling mudah maharnya. Ya, hendaknya kita permudah mahar. Mungkin anak yang dibawa tanggungan kita atau putri kita dan semacamnya. Bahkan sini sebagai contoh nih, di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalil tentang pernikahan seorang sahabat. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, Inni tazawwajtu mar'atan minal ansar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menikahi seorang wanita Ansar. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, hal nazarta ilaiha? Kamu sudah lihat dia? Artinya sebelum kamu nikahi dia, kamu sudah lihat belum sosoknya, fisiknya seperti apa? Maka kenapa Nabi menyatakan fa inna fi uyunil ansar syai'an? Karena sungguhnya ada sesuatu pada mata wanita Ansar. Ya mungkin kan antara satu daerah dan daerah lain kan penampilan orang kan beda-beda kan. Mungkin kalau Ansar mungkin matanya agak sedikit sipit kah, kalau yang ini sedikit besar kah. Nah kata Rasul lihatlah. Karena wanita Ansar tuh matanya agak bagaimana gitu loh. Nah akhirnya setelah itu laki-laki itu berkata, qad nazartu ilaiha, saya sudah melihat wanitanya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda kepada orang itu, ala kam tazawwajtaha, berapa mahar yang engkau berikan kepada dia? Engkau menikah
dengan dia dengan mahar berapa? Qal, maka orang itu berkata ala arba'i awaq. Saya menikahi dia wanita itu dengan mahar 4 uqiyah. 4 uqiyah. 4 uqiyah itu 1 uqiyah 40 dirham, Bapak. 40 dirham. 1 dirham sama dengan 3 gram perak. Ya, jadi gini. 4 uqiyah, 1 uqiyah tadi 4 dirham. Berarti 4 uqiyah berapa? Bukan, maaf. 1 uqiyah 40 dirham. 1 uqiyah 40 dirham. Berarti 4 uqiyah 160 dirham. 1 dirham sama dengan 3 gram emas. Kurang lebih saya bulatkan ya. Jadi berapa? 480 gram emas kan? 1 gram emas. 480 gram perak emas. Ya. Jadi 480 gram perak. 4 uqiyah sama dengan 480 gram perak. 1 gram perak berapa? Harganya. Saya pernah lihat 9.000 berapa gitu masalah 1 gramnya. Anggap di 10.000. bulatkan 10.000. Berarti 480 dikali 10.000 berapa? 4.800. Maharnya 4.800. Jadi ditanya, berapa mahar kamu ketika kamu nikah? 4.800 rupiah misalkan. Maka Rasul berkata, ala arba'i awaq 480 juta. 4.800 ya. 4.800. Jadi seakan-akan Rasul apa? Kaget. Ka'annama tanhitunal fiddata min 'aradi hadzal jabal. Seakan-akan kamu ini sedang memahat perak dari pinggir bukit ini. 4.800.000 seakan-akan kamu ini sedang memahat perak di pinggir bukit ini. Artinya Rasulullah menganggap itu besar, mahal sekali gitu. Nah ini menunjukkan sekali lagi mahar itu kalau bisa dipermudah ya. Nggak mesti dipermudah. Artinya disesuaikan dengan kondisi si laki-lakinya. Kalau laki-lakinya mampunya tinggi, apa tinggi. Kalau menengah, kalau rendah ya rendah. Ya, jangan dipersulit. Dan ini maharnya laki-laki tersebut. Lantas bagaimana mahar istri Rasulullah? Kata Aisyah, di sini sebutkan bahwasanya mahar yang diberikan Nabi kepada istrinya 12 uqiyah. Tadi 4 uqiyah sama dengan 4.800.000. Berarti kalau 12 uqiyah 12 juta. Itu mahar beliau untuk istri-istrinya. Enggak melebihi itu. Enggak sampai 20 juta, enggak sampai 30 juta, enggak sampai 100 juta. Ya artinya dengan itu kan untuk nikah jadi mudah. Ya tidak apa-apa ya. Mudah kan? Kalau maharnya tidak terlalu mahal kan mudah kan untuk nikah kan? Jadi tidak menghalangi orang yang mau nikah untuk bisa merasakan nikmat nikah. Gara-gara mahar yang mahal, gara-gara mahar yang mahal, akhirnya banyak orang tidak jadi nikah. Bukan cuma mahar yang mahal ya, ditambah juga dengan biaya apanya? Resepsi. Wah ini makin parah lagi. Hah? Iya itu kalau lebih pernah terjadi di sebuah negara Timur Tengah juga ini. Sekitar 2011 4 tahun, berarti 2007. Berarti berapa tahun lalu? 15 tahun lalu. Di sebuah negara Timur Tengah. Ya. Terjadi talak paling cepat di dunia. Berapa talaknya? Talaknya kurang lebih 5 menit setelah akad nikah. Hah? Iya itu. Gara-gara apa? Gara-gara si mempelai pria ribut dengan bapaknya mempelai wanita. Masalah apa? Ya ini juga. Mahar dan biaya untuk apa? Resepsi gini. Jadi pihak yang ini, yang bapaknya si perempuan pengennya segini. Terus kita pokoknya mahal lah. Si pria, saya nggak sanggup lagi. Ini saya aja udah ngurus mahar segini. Saya minta kurangi lagi. Yang bapaknya, enggak harus segini, kau harus kesepakatan, udah disepakati. Laki-lakinya, nggak bisa, saya udah nggak sanggup. Akhirnya setelah ngotot, ya udah, saya ceraikan istri saya. Langsung ceraikan dalam waktu singkat. Ah itu gara-gara apa? Itu terlalu mendahulukan gengsi, maharnya dimahalkan sehingga akhirnya ribut. Akhirnya yang sengsara siapa kalau kayak itu? Bapaknya, putrinya, malu dia kan, baru aja akan nikah. Lalu berapa menit berikutnya udah jadi janda. Rugi tidak Bapak? Rugi ya. Makanya sekali lagi, kalau bagi kita yang sudah ngaji, ya kalau bisa maharnya dipermudah, jangan
sulit. Ya sesuaikanlah dengan si laki-laki ini. Kalau laki-lakinya memang pengusaha kaya raya, ya nggak apa-apa naikin maharnya. Tapi kalau dia seorang biasa saja, misalkan seorang santri atau seorang penuntut ilmu, ya dikurangilah. Sesuaikan. Siapa yang mempermudah bagi seorang muslim, maka Allah pun akan mempermudah urusannya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Nah, ketika kita menyaksikan ada seorang ingin melamar putri kita, dia soleh, istilahnya apa? Dari sisi agama baik, layak. Cuma mungkin dari sisi ekonomi agak kurang. Maka permudahlah. Dengan dipermudah nanti Allah pun mempermudah urusan kita. Tapi kalau kita persulit, nanti Allah pun persulit urusan kita. Ya, jelas Bapak? Ya. Maharnya Ibunda Khadijah berapa? Oh, saya nggak tahu. Ada yang cerita tuh 100 ekor unta katanya. Tahu saya. Kan Nggak tahu. Tapi itu kalaupun anggap itu ada, itu kan sebelum beliau jadi Jadi nabi. nabi, ya. Ya, nggak bisa tuh. nggak jadi kata. Gimana enggak kan Nabi itu kaya gitu. Nabi nggak kaya, miskin. Ketika nikah dengan Khadijah dalam keadaan miskin. Bahkan itu anak buahnya Khadijah. Iya. Ya makanya dibilangnya karena Nabi itu kaya makanya maharnya saja 100 ekor unta gitu. Wah, Enggak, sebenarnya enggak. tulisan apa gitu. Enggak itu. Terus dia ada yang bilang katanya Nabi kaya ketika sebelum nikah dengan Khadijah, itu bohong. Nabi miskin. Miskin lah. Ya. Kalau misalkan beliau dianggap kaya setelah nikah dengan Khadijah, ya bolehlah. Ya karena apa? Ya rumahnya rumah Khadijah. Maksud rumah kayak istana mungkin ya. Tapi sebelum nikah miskin Rasulullah. Ya. Cuman beliau yaitu kerja jadi anak buahnya Khadijah. Nah, karena melihat amanahnya beliau menjalankan bisnis, maka Khadijah pun akhirnya melamar dia. Melamar jadi ini apa? Untuk jadi suaminya. Jelas Bapak? Anda bisa punya. Hampir habis. Habis. Berarti satu lagi yang terakhir nih. Iya, satu lagi lah. Lalu kata Imam Syukani, dan sah mahar itu walaupun berupa tadi apa? Cincin dari besi atau mengajarkan Al-Qur'an. Dalilnya tadi hadits Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi SAW ketika datang orang tadi yang apa? Wanita yang nawarkan diri untuk nikah, maka Rasulullah pun akhirnya apa? Nikahkan dengan pria yang ada di sampingnya. Dengan mahar apa tadi? Hafal Quran. Hafalan Al-Quran ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi pembahasan lain Bapak. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdik.